Pernah bertemu seseorang yang awalnya terasa seperti jawaban dari semua doa? Mereka perhatian, manis, membuatmu merasa spesial. Mereka mendengarkan semua ceritamu. Seolah tidak ada manusia lain di dunia ini selain kamu. Dan bodohnya, kamu percaya itu cinta. Padahal sebenarnya, kamu sedang dipelajari. Karena narsisis tidak jatuh cinta seperti manusia normal. Mereka mengoleksi manusia. Mereka mencari siapa yang paling mudah dimanipulasi. Siapa yang haus validasi. Siapa yang takut ditinggalkan. Dan siapa yang rela menghancurkan dirinya sendiri demi tetap dicintai. Yang menyeramkan bukan saat mereka membentakmu. Yang menyeramkan adalah ketika mereka membuatmu perlahan meragukan dirimu sendiri. Sampai akhirnya kamu minta maaf atas luka yang mereka buat. Dan malam ini, kita akan membahas dunia yang tidak banyak orang pahami. Tentang narsisis. Tentang gaslighting. Tentang hubungan toksik yang tidak selalu terlihat kasar. Tapi menghancurkan mentalmu sedikit demi sedikit. Karena kadang, orang yang paling berbahaya bukan yang memukulmu, tapi yang membuatmu merasa pantas dihancurkan. Narsisis tidak datang seperti monster. Ini kesalahan terbesar banyak orang. Mereka pikir narsisis terlihat jahat sejak awal. Tidak. Kalau mereka menyeramkan sejak pertama kenal, tidak akan ada yang bertahan. Narsisis justru sering terlihat karismatik, percaya diri, humoris, dewasa, dan sangat mengerti perasaanmu. Mereka tahu cara membuatmu merasa, akhirnya ada yang memahami aku. Karena mereka ahli membaca manusia. Mereka tahu apa yang ingin kamu dengar. Dan saat kamu haus perhatian, mereka datang seperti hujan di tengah kekeringan. Lucunya, orang paling manipulatif sering terlihat paling tenang. Mereka tidak perlu berteriak. Mereka tidak perlu marah besar. Karena permainan terbaik dimainkan di dalam kepala. Love bombing, saat kamu dibuat kecanduan. Semua hubungan toksik hampir selalu dimulai dengan fase yang sama. Love bombing. Mereka terlalu baik. Terlalu perhatian. Terlalu cepat membuatmu merasa spesial. Baru kenal seminggu. Sudah bilang, aku belum pernah nyaman sama orang kaya kamu. Baru sebulan. Sudah bicara masa depan. Dan kamu? Tersipu seperti karakter utama film romantis murahan. Padahal sebenarnya, mereka sedang menciptakan ketergantungan emosional. Karena semakin tinggi mereka membuatmu merasa dicintai, semakin hancur kamu nanti ketika cinta itu mulai ditarik perlahan. Narsisis tahu satu hal. Manusia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali rasa nyaman yang pernah mereka rasakan. Jadi mereka memberimu surga kecil, hanya supaya nanti kamu rela masuk neraka demi mengejarnya lagi. Gaslighting, saat kamu dibuat meragukan diri sendiri. Ini bagian paling mengerikan. Gaslighting bukan sekadar bohong. Gaslighting adalah seni membuat seseorang tidak percaya pada pikirannya sendiri. Contohnya, saat mereka menyakitimu, lalu berkata, kamu terlalu sensitif. Saat mereka jelas-jelas salah, tapi malah bilang, kamu yang bikin aku begini. Saat mereka ketahuan berbohong, lalu membalikan semuanya. Kamu paranoid. Dan lama-lama, kamu mulai bingung. Mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Mungkin aku memang lebay. Mungkin aku terlalu emosional. Mungkin ini semua salahku. Selamat. Permainan mereka berhasil. Karena saat seseorang berhasil mengendalikan cara kamu melihat realitas, mereka tidak perlu lagi mengendalikan hidupmu secara langsung. Kamu akan melakukannya sendiri. Hubungan toksik membuatmu kehilangan diri sendiri. Yang paling menyedihkan dari hubungan toksik adalah kamu tidak sadar sedang berubah. Pelan-pelan kamu jadi lebih cemas, lebih takut bicara, lebih sering meminta maaf, lebih hati-hati, lebih lelah. Kamu mulai berjalan di atas ranjau emosional. Takut salah ngomong.
Takut membuat mereka marah. Takut ditinggalkan. Dan ironisnya, semakin mereka menyakitimu, semakin kamu ingin diperhatikan mereka. Karena otak manusia bisa kecanduan validasi. Kadang bukan cintanya yang membuatmu bertahan, tapi harapan bahwa suatu hari mereka akan kembali seperti dulu. Padahal, versi baik mereka mungkin memang tidak pernah nyata. Kenapa orang bertahan dalam hubungan toksik? Pertanyaan paling sering muncul adalah, kalau memang toksik, kenapa tidak pergi? Pertanyaan itu terdengar logis kalau kamu belum pernah ada di dalamnya. Karena hubungan toksik bukan penjara biasa. Ia lebih mirip candu. Ada rasa sakit yang diselingi sedikit kasih sayang. Dan otak manusia sangat mudah terjebak pola seperti itu. Hari ini kamu dihancurkan. Besok mereka minta maaf. Memelukmu. Memberi perhatian kecil. Dan tiba-tiba, kamu merasa semuanya masih bisa diperbaiki. Padahal sebenarnya, kamu sedang diberi cukup harapan agar tetap bertahan. Tidak terlalu bahagia untuk sembuh. Tidak terlalu hancur untuk pergi. Narsisis menyukai orang empatetik. Ini ironis. Korban narsisis seringkali adalah orang baik. Orang yang terlalu pengertian. Terlalu sabar. Terlalu mudah memaafkan. Kenapa? Karena orang empatetik cenderung berpikir, dia sebenarnya baik, cuma terluka. Jadi mereka terus memaklumi. Terus bertahan. Terus mencoba menyelamatkan seseorang yang bahkan tidak merasa dirinya salah. Dan narsisis sangat menyukai itu. Karena semakin kamu berusaha memahami mereka, semakin mudah mereka memanfaatkanmu. Mereka tidak selalu membenci MU. Ini yang jarang dibahas. Kadang narsisis tidak benar-benar membencimu. Mereka hanya tidak mampu mencintai dengan sehat. Mereka melihat manusia sebagai sumber validasi. Sebagai alat. Sebagai cermin ego. Mereka ingin dikagumi. Diinginkan. Dikejar. Dan ketika kamu mulai punya batasan, mereka marah. Karena bagaimanapun, manipulator membenci orang yang mulai sadar. Toxic relationship menghancurkan otakmu. Hubungan toksik bukan cuma membuatmu sedih. Ia mengubah sistem sarafmu. Kamu jadi mudah cemas. Sulit percaya orang. Overthinking terus. Takut konflik. Takut ditinggalkan. Tubuhmu hidup dalam mode siaga. Dan yang paling berbahaya, lama-lama kamu mulai percaya bahwa cinta memang seharusnya menyakitkan. Padahal tidak. Cinta sehat tidak membuatmu kehilangan identitas. Cinta sehat tidak membuatmu takut menjadi dirimu sendiri. Tapi banyak orang tumbuh dalam lingkungan penuh luka. Sampai mereka tidak bisa membedakan antara cinta dan penderitaan. Kamu tidak bisa menyembuhkan semua orang. Ini pahit. Tapi penting. Kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang menikmati menghancurkan orang lain. Kamu tidak bisa mencintai seseorang sampai mereka berubah. Dan kamu tidak bisa menyembuhkan seseorang yang bahkan tidak merasa dirinya bermasalah. Tapi banyak orang tetap bertahan. Karena mereka jatuh cinta pada potensi. Bukan realita. Mereka mencintai versi imajinasi. Bukan manusia aslinya. Dan itu sangat berbahaya. Kenapa sulit move on dari narsisis? Karena hubungan itu penuh roller coaster emosi. Dan otak manusia mengingat rasa sakit yang intens. Kadang kamu tidak merindukan orangnya. Kamu merindukan fase awalnya. Perhatian palsunya, rasa spesialnya. Kamu merindukan ilusi. Dan narsisis sangat pandai menciptakan ilusi. Mereka membuatmu merasa seperti pusat dunia. Lalu tiba-tiba membuatmu merasa tidak berharga. Kontras itu menciptakan kecanduan emosional. Orang toksik tidak selalu terlihat toksik. Kadang mereka terlihat baik, religius, populer, lucu, bahkan peduli. Karena manipulasi terbaik adalah yang terlihat tulus.
Dan itulah kenapa banyak korban sulit dipercaya. Karena dari luar, hubungannya terlihat normal. Tidak ada lebam. Tidak ada teriakan. Hanya seseorang yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Saat kamu akhirnya sadar, ada momen mengerikan. Ketika kamu sadar bahwa selama ini kamu tidak dicintai. Kamu hanya dipertahankan, dipakai, dikendalikan, dibutuhkan. Dan saat kamu mulai punya keberanian pergi, mereka berubah. Tiba-tiba manis lagi. Memohon lagi. Menangis lagi. Karena kehilangan kontrol. Menakutkan bagi manipulator. Tapi jangan tertipu. Orang toksik sering berubah sementara. Hanya untuk memastikan kamu tetap tinggal. Hubungan toksik tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dengan senyuman. Dengan perhatian palsu. Dengan kata-kata lembut. Dengan manipulasi yang terlihat seperti cinta. Dan bagian paling menyeramkan? Kadang kamu tidak sadar sedang dihancurkan. Sampai kamu hampir kehilangan dirimu sendiri. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa selalu salah, selalu cemas, selalu takut mengecewakan seseorang, dan terus mempertanyakan kewarasanmu sendiri, mungkin masalahnya bukan kamu. Mungkin kamu hanya terlalu lama berada di tangan orang yang salah. Dan ingat, cinta yang sehat tidak membuatmu merasa kecil. Karena orang yang benar-benar mencintaimu tidak menikmati melihatmu hancur. Kalau video ini terasa terlalu relate, mungkin ada sesuatu yang selama ini kamu coba abaikan. Tulis di komentar. Aku sadar kalau kamu pernah berada dalam hubungan yang membuatmu kehilangan diri sendiri. Dan subscribe untuk konten psikologi gelap, manipulasi, toxic relationship, dan sisi paling brutal dari manusia. Karena kadang, monster paling berbahaya tidak terlihat menyeramkan.